Tetapi ketika kita terdampak oleh corona, tentunya harusnya ada jalan keluar. Harusnya juga ada antisipasi. Nah, ini kan tidak terdengar sama sekali adanya antisipasi. Tidak terdengar juga adanya inovasi. Tidak terdengar juga adanya satu terobosan dari Kementerian Pariwisata terkait dengan kinerja beliau. Gitu. Menurut saya ini harus diperbaiki. Ini yang paling parah, menurut saya paling parah. Hak para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, menonton bincang-bincang kami dan diskusi kami dengan berbagai tokoh tentang isu maupun hal-hal yang sedang berita trending, baik itu di media, di televisi maupun di media sosial. Nah, kali ini kita akan bicara tentang reshuffle kabinet, yang mana Ketua IPW Neta Espane sempat menyampaikan bahwa akan ada 18 menteri yang di reshuffle. Nah, kali ini kami sangat beruntung dapat kembali mengundang politikus nasional Demokrat, Kak Irma Suryani Caniago. Halo Kak Irma, apa kabar Kak? Halo pemirsa, halo Tagar ID, alhamdulillah kabar baik. Amin. Ya Kak, bagaimana dengan kabar yang sedang hangat beredar kali ini tentang reshuffle kabinet? Apa ya informasi yang Kak Irma dengarkan, benarkah akan ada reshuffle kabinet? Soal reshuffle tentunya adalah hak prerogatif Presiden. Kapanpun Presiden menghendaki untuk melakukan reshuffle, tentu akan dilakukan reshuffle kabinetnya. Memang akhir-akhir ini kita sama-sama mendengar bahwa Presiden sudah beberapa kali melontarkan kritisi kepada para pembantu beliau di kabinet karena dianggap tidak bekerja luar biasa dan masih bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi yang seharusnya tentu harapan masyarakat dan Presiden para menterinya bekerja lebih baik lagi. Tapi ya seperti yang kita dengar bahwa Presiden sudah 3 kali, kalau nggak salah udah yang ketiga ya, kalau nggak salah selalu ingin selalu menyampaikan kepada para menterinya untuk bekerja lebih baik lagi. Oke, menurut Kak Irma sendiri, pendapat atau opini dari Kak Irma, apakah memang sudah urgent dilakukan reshuffle kabinet saat ini? Kalau kita lihat dari apa yang dikeluhkan oleh Presiden, tentu wajar ya kalau Presiden ingin melakukan reshuffle kabinet. Karena di tengah pandemi corona hari ini, juga di tengah krisis ekonomi global yang menghantui Indonesia, di mana negara-negara besar sudah masuk ya, sudah terjun bebas ke dalam krisis. Tentu Presiden mengharapkan agar para menterinya bekerja luar biasa, agar pertumbuhan ekonomi yang 5% ini tidak jatuh lebih dalam lagi. Dan saya terus terang saja memberikan apresiasi tentu kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah bekerja sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena sampai hari ini kita masih belum terjun bebas. Ya, kita masih belum terjun bebas dan kita tentu berharap bahwa kita tidak akan terjun dan bahkan kita akan kembali naik. Pertumbuhan ekonomi kita akan kembali membaik. Kan itu harapan kita. Saya kira kalaupun Presiden ingin melakukan reshuffle, tentu kita juga akan menyambut baik apa yang ingin dilakukan oleh Presiden. Mengingat ada beberapa juga dari kementerian yang kurang maksimal menurut saya dalam melakukan kinerja politiknya. Oke, mungkin bisa disebutkan Kak, dengan situasi pandemi seperti saat ini dan kita membutuhkan yang namanya pemulihan ekonomi, di kementerian mana atau menteri yang mana yang sebenarnya tidak sesuai ekspektasi dari masyarakat? Sebagai politisi sekaligus juga sebagai bisa dibilang tokoh buruh ya, karena saya adalah ketua umum gerakan masyarakat buruh Nasdem ya. Saya juga menjadi salah satu tokoh buruh di Nasdem sebelumnya. Dan saya juga menjadi tokoh buruh di Pelabuhan Indonesia. Nah, dari teman-teman buruh saya mendapatkan informasi bahwa kinerja, terutama kinerja dari Kementerian Pariwisata misalnya ya, ini tidak terdengar sama sekali di pandemi, walaupun memang pandemi ini kaitannya erat dengan pariwisata yang memang kolaps, tapi harusnya ada feedback ya, ada inovasi yang bisa dilakukan. Nah, ini kan suara Menteri Pariwisata nggak terdengar sama sekali, yang selalu ada itu adalah wakil menterinya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan publik gitu, itu yang pertama.
Dan yang kedua, saya juga melihat bahwa Menteri Pendidikan kita misalnya, Menteri Pendidikan kita pun di tengah pandemi ini kan tentu ya masyarakat anak-anak pelajar kita membutuhkan gawai, membutuhkan alat untuk bisa melakukan sekolah online. Tapi sama-sama kita tahu yang terjadi, mereka kan banyak sekali yang tidak punya gawai, tidak punya handphone. Sehingga itu menjadi kendala juga. Nah, hal-hal seperti ini harusnya berkoordinasi antara Menteri Pendidikan, harusnya berkoordinasi dengan Menkominfo dan kemudian juga berkoordinasi dengan Telkomsel, dengan segala institusi terkait, gitu ya, agar tidak terjadi kemacetan, ya, tidak terjadi kemacetan belajar dalam belajar mengajar untuk anak-anak didik kita. Nah, kemudian di ketenagakerjaan juga saya melakukan kritisi kepada Menteri Tenaga Kerja kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa sama-sama kita lihat bahwa terjadi banyak sekali PHK. Banyak sekali PHK. Seharusnya Menteri Tenaga Kerja juga berkoordinasi, tidak hanya dengan Presiden berkoordinasinya, tapi berkoordinasi dengan seluruh menteri, dengan seluruh kementerian, ya, agar PHK dapat ditekan, kemudian juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru melalui UMKM misalnya seperti itu. Nah, hari ini itu yang diharapkan para buruh, para pekerja yang terkena PHK, dan itu menjadi momok ya di tengah di tengah ketakutan kita, di tengah kekhawatiran kita dengan bonus demografi, side effect dari bonus demografi. Dan ini benar-benar harus dipahami oleh Menteri Tenaga Kerja, kemudian oleh Presiden juga, bahwa ini bukan suatu hal yang biasa-biasa saja. Ini akan jadi luar biasa ketika nanti kita tidak waspada terhadap side effect dari bonus demografi, juga kaitannya juga dengan situasi corona hari ini. Oke, Kak Irma, itu yang 3 tadi ya, kementerian itu ya. Kak Irma, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah untuk Menteri Pariwisata, misalkan Pak Wisnu Tama, terakhir kita dengar itu mengundang dan mengajak artis, seniman, dan para pelaku musik juga gitu ya, musisi juga, itu datang ke Istana Negara. Apakah itu tidak cukup ada diskusi dengan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu? Persoalannya kan bukan diskusi, persoalannya adalah bagaimana solusi, ya kan? Sebelum terjadi corona, devisa negara terbesar itu dari pariwisata loh, gitu ya. Tetapi ketika kita terdampak oleh corona, tentunya harusnya ada jalan keluar, harusnya juga ada antisipasi, gitu, ada antisipasi. Nah, ini kan tidak terdengar sama sekali adanya antisipasi, tidak terdengar juga adanya inovasi, tidak terdengar juga adanya satu terobosan dari Kementerian Pariwisata terkait dengan kinerja beliau gitu. Menurut saya ini harus diperbaiki. Ini yang paling parah, menurut saya paling parah. Kalau menurut saya pribadi ya, itu paling parah. Ini teman-teman dari masyarakat sipil, kemudian para buruh juga mengatakan hal yang sama. Mereka memberikan informasi kepada saya bahwa ini nggak benar loh Bu Irma, ini seperti ini. Kondisinya nggak benar ini kalau misalnya UMKM nggak jalan, kemudian bukan nggak jalan ya, tidak maksimal, kemudian Kementerian Pariwisatanya juga tidak melakukan apa-apa. Gitu. Kalau Menteri Keuangan, kalau kemudian saya lihat juga Menteri Pertanian kan tumbuhnya bagus tuh. Pertanian kita tumbuhnya bagus. Nah, kemudian masih positif, misalnya Menteri luar negeri kita juga sangat luar biasa menurut saya kinerjanya. Tapi ada beberapa menteri yang menurut saya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Saya nggak mendengar juga Menteri Sosial kita misalnya gitu ya melakukan gebrakan dalam situasi COVID ini. Saya nggak dengar juga. Bahkan malah yang saya dengar justru malah Pak Erick Thohir gitu, justru Pak Menteri BUMN yang dengan gigihnya gitu ya turun mengkoordinasikan beberapa kementerian untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini kan harus menjadi catatan juga bagi Presiden gitu. Oke, untuk Menteri Pendidikan nih Kak.
Mas Menteri Nadiem Karim gitu. Ya. Memang karena tidak menguasai kondisi di Indonesia, karena sempat ada meme juga beredar bahwa Mas Menteri ternyata tidak tahu bahwa banyak di daerah-daerah justru mereka tidak bisa sekolah online atau sekolah dari rumah karena memang tidak ada internet di daerah juga gitu, di tempat terpencil ya. Kalau dari Kak Irma sendiri memang melihat karena beliau tidak memahami situasi atau seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Iya kan kadangkala seperti ini. Seseorang itu cerdas, tapi belum tentu dia bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Mungkin cerdas, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena menjadi menteri itu kan harus punya beberapa hal yang harus dipahami sebelumnya. Harus tahu dengan yang namanya birokrasi. Tapi juga harus luas di politik. Itu penting juga. Kemudian yang ketiga harus paham juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia gitu. Dia pernah ya, paling tidak pernah ya turun ke ke lapangan dan tahu bagaimana kondisi pendidikan Indonesia gitu. Nggak bisa juga kita melihat bahwa kondisi pendidikan di luar negeri seperti ini, kemudian kita mengambil sikap bahwa kita mencontoh bagaimana cara melakukan pendidikan dari luar negeri itu diambil untuk ke Indonesia. Infrastruktur kita belum mendukung. Infrastruktur kita, tools-nya itu belum mendukung sama sekali, sehingga nggak bisa juga dipindahkan dari luar ke Indonesia. Kemudian bisa diaplikasikan di Indonesia. Ternyata nggak bisa juga kan, gitu. Karena banyak sekali anak-anak kita yang ternyata nggak bisa melakukan sekolah online karena tidak punya gawai, gitu. Satu, tidak punya gawai. Yang kedua, masih banyak loh blank spot di Indonesia ini. Gitu. Jadi itu juga menjadi masalah bagi masyarakat kita. Baik, Kak Irma, seperti kita ketahui bahwa partainya Kak Irma sendiri, Nasional Demokrat, Nasdem, juga support di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kalau dari evaluasi di internal sendiri, seperti apa kinerja dari menteri-menteri yang berasal dari Nasdem, Kak Irma? Iya, sebagaimana kita tahu, kalau Pak Syahrul Yassin Limpo, saya pribadi memberikan apresiasi bukan karena beliau dari Nasdem, tapi karena memang kinerjanya baik. Ya, pertumbuhan pangan kita, pertumbuhan di Kementerian Pertanian itu meningkat di era pandemi ini, justru meningkat. Saya kira Pak Syahrul Yassin Limpo patut diberikan apresiasi oleh Presiden karena memang pertumbuhan di Kementerian Pertanian baik. Untuk di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pun, sebagaimana kita tahu, Mbak Ibu Siti Nurbaya memang tidak terlalu banyak berbicara ke media, tapi sama-sama juga kita tahu bahwa beliau bekerja keras untuk tidak sampai ada yang namanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Artinya kebijakan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menurut saya juga baik. Nah, memang masih ada, saya sendiri mendapatkan kritisi terkait masalah masih ada banyak blank spot di Indonesia. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Joni Plate, terkait masalah blank spot yang memang masih sering terjadi. Dan menurut saya itu tidak terkait dengan bagaimana Pak Menterinya melakukan kinerjanya ya, tetapi memang harus ada tools atau alat memang yang harus segera dipasang di seluruh Indonesia. Tower-towernya harus dipasang agar blank spotnya juga bisa diminimize. Nah, itu sudah saya sampaikan kepada Pak Joni Plate bahwa masih banyak blank spot, dan alhamdulillah Pak Menteri juga menerima apa yang saya sampaikan kepada beliau, bahwa anak-anak tidak bisa belajar dengan baik, Kementerian Pendidikan tidak bisa memaksimalkan belajar online-nya karena masih banyak juga blank spot. Artinya antara Kementerian Pendidikan pun dengan Kementerian Menkominfo gitu ya, untuk masalah blank spot ini pun juga harus ada koordinasi yang baik di antara dua kementerian. Dan itu sudah disampaikan, dan alhamdulillah Pak Joni Plate sudah menanggapinya dengan baik, dan beliau menyampaikan bahwa sedang akan dilakukan perbaikan jaringan ke seluruh Indonesia. Begitu, Josi. Oke, Kak Irma.
tadi sore kita sudah mendapatkan update bahwa Presiden Jokowi menyatakan tidak akan reshuffle. Gimana menurut Kak Irma tentang hal ini? Ya kalau presiden menyatakan tidak ada reshuffle, ya maka tidak akan ada reshuffle. Karena memang reshuffle itu kan memang hak prerogatif presiden. Ya hanya memang perlu digarisbawahi. Memang saya memiliki hubungan cukup baik, gitu. Saya tanya kepada mereka bahwa apa benar akan ada reshuffle. Mereka mengatakan bahwa itu hoax, berita itu hoax, tidak akan ada, belum ada reshuffle. Sudah disampaikan sebenarnya kepada saya. Sekira-kira 2-3 hari yang lalu beberapa menteri sudah saya sering ngobrol dengan saya mengatakan bahwa itu masih hoax, belum ada instruksi kabar yang sahih dari istana terkait masalah reshuffle. Memang ada keinginan masyarakat ya, keinginan publik yang mungkin tidak merasa yang tidak puas, kemudian juga dikaitkan dengan marah-marahnya presiden dengan para pembantunya yang mengatakan bahwa banyak yang belum bekerja luar biasa, sehingga isu reshuffle ini bergulir dengan begitu hangat di media sosial. Saya kira itu hal yang normal-normal saja. Oke Kak, oke. Berarti ini nanti mungkin isu-isu yang kembali menghangat ini ya memang lebih ke datangnya dari masyarakat ya, dari publik ataupun netizen yang melihat bahwa beberapa menteri seperti tidak melakukan atau tidak memiliki sense of crisis ya Kak ya. Betul. Saya kira itu harapan masyarakat yang diambil dari harapan masyarakat ya terkait dengan marah-marahnya presiden gitu ya. Presiden marah-marah, kemudian mengatakan para menterinya tidak bekerja luar biasa, hanya bekerja biasa-biasa saja. Kemudian masyarakat memberikan apresiasi kepada presiden untuk melakukan reshuffle. Nah sebenarnya itu yang terjadi. Tapi kan hak prerogatif presiden untuk menentukan bahwa akan ada reshuffle atau tidak. Saya kira masyarakat juga punya hak ya untuk berharap gitu ya, berharap banyak agar presiden tidak terbebani dengan para menterinya yang belum bekerja luar biasa. Iya Kak. Kak, oke, walaupun mungkin sudah ada pernyataan seperti itu dari Presiden Jokowi, tapi kalau misalkan kita boleh tanya opini ataupun pendapat dari Kak Irma, ada punya saran nggak kira-kira siapa sebenarnya yang layak setidaknya mungkin menggantikan menteri yang tadi sempat disebutkan oleh Kak Irma dari sisi kinerja masih kurang di masa pandemi seperti sekarang ini? Saya kira kalau saya pribadi nggak mau mendahului hak presiden ya. Kalau yang namanya reshuffle itu tetap menjadi hak prerogatif presiden. Hanya saja saya pribadi berharap ya sebagai politisi, sebagai aktivis, saya berharap gitu ya para menteri tidak membebani presiden. Nah kalau presiden sudah berjalan 3 langkah ke depan, maka menteri juga harus berjalan 3 langkah ke depan gitu. Jangan sampai presidennya sudah berjalan 3 langkah ke depan, menterinya masih 1 langkah gitu. Yang kasihan itu presiden. Karena sama-sama kita tahu di era pandemi hari ini, kemudian di era krisis ekonomi yang menghantui Indonesia hari ini, apapun yang kurang baik ya, yang apapun yang dilakukan pemerintah gitu ya, yang baik saja belum tentu menjadi baik, apalagi kurang baik. Semuanya akan salah Jokowi, akan salah presiden. Maka saya selalu wanti-wanti. Saya selalu bicara dengan teman-teman menteri yang saya kenal dengan baik agar ya jangan sampailah membebani presiden. Presiden sudah bekerja sangat luar biasa loh di era pandemi ini ya. Itu terbukti bahwa Indonesia belum masuk. Kita ini belum masuk ke dalam krisis, belum jatuh ke dalam krisis yang dalam. Ya krisis kita baru di pintu krisis. Sementara bisa kita lihat Singapura saja yang ekonominya sangat baik gitu ya, sudah masuk dalam krisis dan itu harus kita syukuri gitu. Bahwa kita belum seperti Singapura, belum seperti Amerika, belum seperti Korea, kan seperti itu. Nah, harus ada rasa syukur di situ. Makanya saya selalu bilang, ayolah sama-sama kita bekerja, sama-sama kita berkoordinasi, agar tidak ada lagi keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang merusak ya, yang tidak konstruktif terhadap kondisi sosial ekonomi bangsa ini.
Saya kira itu penting dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu ya. Ayolah di dalam situasi pandemi ini nggak usahlah bicara soal yang berkuasa siapa, itu bukan kelompok saya dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama kerjasama. Saya kira itu lebih penting dilakukan oleh tokoh-tokoh itu daripada sekedar nyinyir tapi nggak pernah punya solusi juga untuk bagaimana bisa membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, Yosi. Ya, mungkin statement penutup dari Kak Irma. Seperti kita ketahui kan Indonesia harus segera recover supaya tidak lebih banyak lagi yang di PHK. Tadi kakak menyuarakan dari suara buruh juga supaya semua bisa kembali normal kembali. Mungkin ada statement yang bisa Kak Irma sampaikan juga ke teman-teman, ke rekan-rekan di kabinet Kak, kepada menteri-menteri yang membantu Presiden supaya mereka memiliki kecepatan yang sama dengan atasannya yaitu Presiden Jokowi sendiri. Ya, saya berharap para Menteri Kabinet Kerja Pak Jokowi hari ini mampu mengimbangi kinerja Presiden agar tidak membebani Presiden dalam melakukan recovery ya, untuk bisa Indonesia ke depan keluar dari pintu krisis. Nah, untuk itu maka kawan-kawan di kementerian sebaiknya berkoordinasi satu dengan lain. Tinggalkan ego sektoral, lakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jangan pikirkan lagi dari parpol mana, tapi bersatulah untuk kembali memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi kita, sehingga pertumbuhan ekonomi kita yang minus 5% ini bisa step by step bisa kembali lagi menjadi plus lah. Saya kira itu penting ya untuk dilakukan oleh kawan-kawan di kementerian. Bekerja bersama-sama, berkoordinasi untuk Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Saya kira Baik. itu ya. Ya, baik. Demikian diskusi kami Tagar TV dengan saya Yosi Girsang bersama dengan politikus Nasional Demokrat Irma Suryani Caniago. Terima kasih Kak Irma untuk waktu dan kesediaannya. Sampai ketemu kembali. Salam. Selamat malam. Selamat malam.